importirnya Graut Sumatera, industrinya Graut Sumatera. Lalu kalau kita lihat dari kontainer di situ, itu ada kandungan limbah B3-nya yang udah pasti kelihatan. Itu adalah limbah elektronik yang tadi kan ada kabel-kabel dengan isinya. Yang kedua adalah bahwa mix dengan beberapa sampah yang nggak boleh karena Undang-Undang 18 juga melarang memasukkan sampah. Yang ketiga adalah itu ada tanah. Nah, tanah inilah yang harus nanti kita akan cek di laboratorium apa kandungannya, dan berdasarkan pengalaman kita waktu yang lalu, kandungan tanah ini bersifat reaktif dan itu masuk kategori limbah B3 karena sulfidanya tinggi. Jadi itu yang ya. Nah, apakah dampaknya pada lingkungan? Jadi kalau kita hitung dari data yang lalu, ternyata kandungan daripada logam-logam ini adalah logam berat termasuk di dalamnya. Kalau dilakukan pencucian dan juga pembakaran yang tidak sempurna, itu akan menghasilkan berbagai senyawa kimia yang merusak lingkungan. Misalnya kadar PB itu kita tahu bahwa kalau dia terhisap oleh kita, itu akan masuk ke dalam darah kita dan itu akan mengurangi kadar oksigen, sehingga dalam jumlah yang kecil itu akan mengakibatkan anemia. Tapi dalam jumlah yang cukup besar untuk anak-anak risikonya lebih tinggi karena dia bisa menurunkan IQ-nya anak-anak gitu ya, dan juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya yang dan banyak logam berat yang lain yang juga kita dapatkan seperti kromium. Krom ini karsinogenik ya. Itu dampak-dampak yang secara umum kita yang terberat itu kalau misalnya karsinogenik ini kan bisa menyebabkan kanker, Pak. Ya, memang nggak kelihatan langsung, tetapi itu kan kita kalau ke udara maupun juga terisap oleh kita, itu secara perlahan-lahan itu akan mengganggu pertumbuhan daripada sel-sel dalam tubuh kita. Ya, itu yang paling berat mungkin untuk itu zat-zat karsinogenik. Jadi pertanyaannya eksporternya Bu dari negara eksporternya mana? adalah yang ini dari negara Bahrain dan juga Inggris. Irlandia juga ada. Afrika Selatan. Itu 49 itu ya Bu ya? 49 itu ya? Bahrain, 40 Inggris. Importernya ini nanti dikenakan sanksi apa yang tegas? Kalau importirnya kalau untuk sanksi silakan Pak D. Tindakan selanjutnya terhadap 40 kontainer itu apa Bu? Dilakukan penyidikan, dan penyidikan ini dilakukan oleh Pak Deputi 5 dari PPNS kita dan juga dari Bea Cukai. Apakah ada rencana reekspor Pak? Reekspor akan dilakukan bila mana sudah ada keputusan pengadilan untuk mengizinkan barang bukti untuk bisa direekspor. Jadi kita menunggu dulu dari pengadilan dan setelah itu kita memberitahu negara yang sebagai eksportirnya bahwa ini ada mereka mengirim limbah B3, lalu nanti mereka memberitahu mereka bisa kembalikan, baru kita kembalikan ke sana. Berarti sampai ke pengadilan juga nih Bu? Iya. Ya, pengadilan ya. Jadi begini, ini kasusnya ya, limbah ini. Kita memang di sisi lain kita dorong pertumbuhan ekonomi di negara kita ini. Itu bahan baku kita perlukan untuk industri. Tapi kita harus terus tetap menjaga lingkungan kita. Karena itu ekspor, impor yang bahan baku ini harus bersih, harus menurut ketentuannya, aturannya. Sepanjang itu tidak bersih dan tidak yang mengandung limbah B3, kita harus kirim kembali. Kita harus jaga bangsa ini dari tempat pembuangan sampah limbah. Dan karena itu para importer ini kita menghimbau mereka harus bertanggung jawab sama-sama. Kita jaga negara ini, jaga bangsa ini, jaga masyarakat kita dari akibat dari terkontaminasinya limbah dan segala macam di sini. Jadi yang begini kita akan cek kembali seperti saya sampaikan di
lab diperiksa. Kalau memang pasti itu mengandung limbah B3, kita harus kirim informasi kembali ke negara pengekspor. Sanksinya apa, Pak? Tadi Irlandia dan Inggris. Kita beritahu mereka bahwa ini bahan yang diekspor kemarin ini mengandung limbah B3, harus dikirim kembali sesuai dengan Basel konvensinya. Sanksi tegasnya gitu Pak, nggak ada Pak? Bentuk sanksi tegas. Sanksinya. Kita reekspor, barang pasti dikirim kembali. Tindakan pertama itu Pak dari Ya, ekspor. kalau sudah keputusan kemarin kita kirim kembali, proses hukumnya harus jalan. Jadi pengalaman yang lalu yang 113 kontainer di Jakarta, tindakan hukum sudah jalan. Sudah ada tersangkanya kita lakukan. Barang yang sudah diekspor. Jadi itu kita lakukan. Jadi ini jangan dinilai menghambat proses pembangunan di negara kita ini, industri kita, tapi ini kita jaga lingkungan sepanjang para importir, para pengusaha kita itu mematuhi ketentuan itu, lakukan yang bersih, bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara lingkungan ini, itu yang kita jaga. Secara nasional Pak, sudah berapa yang positif B3? Berapa kontainer? Kemarin di bulan Januari kita koordinasi bersama dengan Bea Cukai baik sekali. Bea Cukai meminta kita untuk melakukan pemeriksaan itu. Jadi ada 113 kontainer kemarin di Jakarta positif. Itu dua negara pengekspor, Inggris dan Belanda. Jadi yang ke Inggris kita sudah reekspor, untuk berangkat. Belanda dalam minggu ini, minggu depan, itu pasti yang kembali. Itu tindakan pertama kita lakukan, kemudian tindakan hukum dijalankan. Sudah ada tersangkanya, begitu. Nah ini juga sama nanti kita akan lakukan. Sekarang masih ada 960 yang bisa di sini Pak. Apakah Ya. nanti langsung diberitahu tindakan? Yang bisa di Belawan ini ada 1.100 lebih. 1.100 lebih Pak? Ya, 400 sekian itu PIB-nya yang sudah diberitahu bahwa ada impor barang itu. Yang kita periksa itu sudah 200 sekian itu baik sebenarnya, sudah bisa dirilis, silakan masuk. Tapi yang 40 ini sudah tahan, karena indikasi mengandung itu, kita jaga itu. Begitu. Apabila ada tersangkanya, sanksinya apa, Pak? Sanksi untuk tersangkanya itu. Penjara itu. Hukumannya kira-kira berapa lama?